Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji IWB sebelumnya, janji adalah janji. Walaupun kita tahu bahwa peluncurannya sebenarnya nggak lama lagi, akan tetapi Kang Mas, namanya janji bolehlah ya, IWB akan tetap tepati. Walaupun mungkin meleset ya, mohon dimaafkan. Kalau akurat ya, alhamdulillah. Saman pasti sudah ngikutin tadi ya video sebelumnya. IWB nge-share kesampaian tentang beberapa potensi-potensi, kemudian juga relokasi pabrik. Dan ternyata bahwa di Plan 4 Karawang itu pun Vario 125 diproduksi. Jadi artinya apa? Potensi bahwa peluncuran nanti adalah Vario 125 juga terbuka, termasuk apakah CBR 50RR juga terbuka. Karena dua produk ini secara proyek saling beririsan nih, K2VG dan juga K64N. Itu kode proyeknya. Nah, kemudian Kang Mas ya, secara desain memang saat ini masih menjadi teka-teki yang luar biasa. Dan kita juga sempat dibantu oleh Cak Robi ya, yang kita sebut sebagai blogger dari Jawa Tengah yang luar biasa memberikan semacam analisanya. Jadi IWB pikir Cak Robi juga nggak asal buat, pastinya berdasarkan dari beberapa terawangan. Mungkin demikian, IWB juga nggak tahu apa yang ada dalam angan-angannya, dalam analisanya. Akan tetapi jujur Cak, kalau sampai nanya ke IWB sekarang, IWB akan mencoba untuk menerawang dalam sketsa yang mungkin hanya luarnya saja, hanya permukaan saja. Mungkin nggak akan setajam pada saat Vario 160, karena kalau Vario 160 itu kan sudah jelas tergambar dalam mata IWB nih. IWB sudah tekankan kesampaian disclaimer bahwa apapun yang IWB ucapkan sekarang, apapun yang IWB analisa sekarang, apapun yang IWB coretkan nantinya, tidak menjadi acuan baku dan terbuka meleset. Jadi monggo sampean anggap saja ini sebagai mainan, anggap saja sebagai suatu hal yang just for fun ya, jangan terlalu serius, jangan dibully Cak, intinya gitu. Kalau nanti meleset, wah Cak IWB kemeruh jebule bubar, orang sih bener. Ya itulah makanya IWB ingin tekankan kesampaian. Jujur IWB takut nih, sebelum memulai untuk menerawang ini takut. Karena takutnya apa? Ya yang nonton kan banyak Cak. Yang nonton dari Sabang sampai Merauke, dari Taiwan, dari Thailand, Vietnam. Tenang loh, IWB ngapusi loh. Masalahnya teman-teman dari Vietnam itu udah kontak email ke IWB nih. Halo, Iwan Banaran, brothers, is it true like this? We just wait for the Vario 125. We still waiting. Walah, pokoknya ngolah intinya Cak. Jadi intinya mereka menunggu informasi dari IWB bagaimana Vario 125 nanti. Walaupun di sana nggak ada Vario Cak. Jadi di Vietnam, saya harus tahu, Vietnam itu nggak ada Vario. Jadi Vario itu mereka harus impor dari Indonesia. Dan untuk Vario 160 di sana Cak dijual di angka 55 jutaan. Gendeng orang Kang Mas ya, iyalah. Karena kan itu diimpor oleh importir umum, dipasarkan oleh importir umum, bukan dari Honda Vietnam langsung. Jadi memang pastinya di-upgrade sama importirnya, termasuk juga pajaknya. Tapi ibu nggak tahu sih pajak impornya gede nggak sih di Vietnam. Kembali lagi kepada Vario 125. Gini Cak, IWB akan mencoba untuk mengingat-ingat ya, seperti apa sosok dari Vario 125 ya. Jadi dari apa namanya, sampai baru IWB kenapa nih? Kotor itu tadi sholat Jumat Cak. Jadi IWB akan mencoba untuk menerawang ya. Dari depan dulu yang paling fokus IWB itu adalah sebuah desain yang memang akan bikin Saman penasaran. Karena desain ini ternyata tidak seperti yang kita duga. Saman penasaran kan? Oke, perkenalkan IWB mencoba untuk memberikan kisi-kisi kesampaian. Ini adalah coretan yang belum tentu jadi semacam acuan baku. Ini hanya terawangan Cak, jadi mohon dimaafkan jika mungkin nggak akurat. Oke, kita langsung aja. Jadi yang pertama adalah IWB akan mencoba untuk mencoretkan dari sisi headlamp dulu. Sorry, bukan headlamp ya, maksudnya di bagian cover stangnya. Jadi kita mulai dari sini dulu, cover stangnya ya. Kalau kita perhatikan memang berbeda ya kalau dari terawangan pribadi IWB. Jadi mohon maaf kalau mungkin gambarnya nggak terlalu bagus. Sekali lagi kita dari sini ya, cover stang kita buat seperti ini. Salah Cak, jadi coba kita ini agak susah nih masalahnya. Yang menerawang ini kan menggunakan ilmu Kang Mas, ilmu terawang. Jadi kalau kita salah sedikit gesek goresannya aja bisa salah nih. Atas aja berbeda di bagian sini, jika nggak salah demikian ya. Kemudian juga ada revisi yang lumayan signifikan di bagian sini, bagian visornya. Visornya begini ya. Dan kalau kita lihat mukanya seperti ini. Jadi seolah-olah memang ada semacam kayak topi gitu ya. Dan IWB cukup yakin nantinya, nah ini bagian untuk
keluarnya stang di sini nih, covernya demikian. Dan IWB cukup yakin bahwa nanti desainnya nggak banyak berubah total ya untuk bagian tebengnya, tapi untuk bagian sini cover stangnya berubah. Jadi nggak sama dengan sebelumnya. Nggak tahu deh, IWB katakan ini lebih mekar ya, nggak terlalu selangsing yang sebelumnya. Ini bener nggak sih kayak gini? Kita coba mengira-ngira dulu. Soalnya susah, Cak. Kalau kita ini kan hanya menerawang nih, Kang Mas. Artinya potensi untuk meleset itu ya terbuka. Ini fokus nggak sih ini? Ntar. Kayak gini. Tadi nggak fokus ya tadi. Nah, jadi seperti ini. Oke, kelihatan nggak sampai dari sini? Kelihatan ya. Kalau kita perhatikan juga di area, nah ini yang paling berbeda, Cak. Jadi IWB tekankan dari terawangan Iwan Banaran, jika nggak salah, bagian sini yang paling kentara banget. Bagian area sini. Dan area sini ada semacam kayak, seolah-olah kayak rem R begitu, tapi bukan rem R ya. Rem R kan bolong nih. Tapi untuk yang Vario 125 nanti enggak dia. Jadi nggak bolong, jadi hanya semacam kayak layer yang berbeda aja. Ini ada tarikan begini modelnya. Nah, jadi gitu. Kira-kira Saman dapat ini enggak? Ini ada semacam kayak runcing begitu. Dan kalau kita lihat seperti ini tuh. Jadi gitu ya, seolah-olah demikian sih. Mohon maaf kalau mungkin gambarnya nggak jelas nih. Jadi ini adalah, ini satu casing. Ini satu casing, Cak ya. Jadi ini adalah satu casing. Satu casing ya. Bentuknya kayak macam segitiga begini. Kayak RMR begitu. Sementara di sini casing lagi yang berbeda. Nah, kayak gini modelnya. Nggak lancip begitulah. Kira-kira demikian ya. Nah, ini BB coret itu dihapus dulu. Jadi ini bagian cover stangnya dulu nih. Mohon maaf kalau mungkin lama nih karena kita bukan pelukis, Cak. Nah, jadi gitu. Oke. Jadi seolah demikian, Cak. Ini cover stangnya. Nah, kayak gini covernya. Oke, ini kayak gini. Yes. Jadi yang ditekankan adalah bagian moncong depannya yang seolah ada kayak rem R tapi buntu gitu, Cak ya. Shape-nya, maksudnya shape-nya, Cak. Nah, ini stangnya, ini kayak tuas daripada rem. Oke, ini dari untuk apa namanya, gas-gasnya, pokoknya gripnya, maksudnya gripnya di sini. Ya, ini rem. Ini seperti ini, dan tebengnya, Kang Mas, jika nggak salah menerawang, itu sangat identik dengan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini aja, kita tarik dulu di sini ya. Tebengnya seperti ini, tarikan ke bawah. Oke. Nah, ini yang menjadi kunci yang paling utama ini, Cak ya. Jadi kunci utama yang bisa ditekankan adalah ada perbedaan di bagian sini, Cak. Bagian dadanya berbeda. Yang baru itu dia seolah-olah nggak tahu deh. Jadi kita lihatnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah layer yang berbeda ya, maksudnya casing berbeda. Seperti ini modelnya. Kemudian di bagian sini dia ngikutin bentuk daripada shape yang sini, Cak. Seperti ini. Nah, jadi lancip ini sama nih posisinya nih. Jadi kita lihat seperti ini. Nah, oke. Sama dapat gambaran nggak kira-kira nih? Nah, ini nggak imbang nih masalahnya nih. Jadi masalah nih gambaran IBB nggak imbang nih. Nah, jadi ini agak mekar lah cintanya gitu. Headlampnya tuh sangat mirip dengan yang sekarang. Jadi dari sini sampai ke bawah. Dan dia berujung di bagian ujung sini. Jadi kalau sampean mungkin salah satu biker yang berharap supaya desain dari Vario 125 ini yang sekarang ini sudah cakep tidak dirubah, sampean sepertinya harus tersenyum senang, Cak. Karena dari terawangan pribadi IWB, shape depannya masih sangat mirip, di mana lampunya itu nggak sama dengan Vario 160 ya, yang diputus begitu, tapi dia lampunya sampai ke atas sini, di RL-nya maksudnya ya, sampai ke atas sini. Dan kemudian di bagian sini, nah ntar dulu kita lanjutin dulu di RL-nya ya, seperti ini
Ini sama ya DRL-nya di sini, jadi ada semacam kayak udahlah mirip aja kayak gini lah lampunya DRL, lampu DRL. Artinya apa? Lampu sennya di ujung di atas ini. Ini lampu sen. Lampu sen. Ya, lampu sen. Oke. Nah, ini panjang ya sampai ke atas dan bentuk daripada depannya itu sama dengan yang sekarang. Jadi nggak ada perbedaan di mana lampu-lampunya. Coba kita hapus dulu nih, berantakan nih gambarannya, Cak. Jadi di bagian sini ada begini, yes. Ya ini adalah bagian headlampnya di bawah dia, Cak. Jadi headlampnya terpisah dari DRL. Jadi pokoknya mirip lah sama sekarang. Jadi sama nggak usah bingung, saya bisa lihat gambarnya yang generasi sekarang di sini. Nah, seperti ini jadinya. Ini headlamp utama. Yes, ya. Headlampnya di bawah terpisah. Jadi yang paling kentara, yang berbeda tentu saja adalah yang ibu garis bawain ya. Untuk yang generasi sekarang ini adalah bagian sini. Cover stangnya berbeda. Kemudian juga di bagian sini berbeda ya. Bagian dasinya berbeda. Lalu di bagian headlampnya sama, menggunakan reflektor yang sama, Cak. Artinya memang ini adalah cara yang sangat mirip dilakukan oleh Honda pada ADV 150 dan juga 160. Ini untuk bagian DRL-nya sama, menggunakan part yang sama, jadi shape-nya juga menjulang ke atas, termasuk juga bagian lampu utama. Lampu utama modelnya masih kayak ngumpet, sama ya. Lalu untuk bagian depannya ini, bagian apa namanya? Untuk bagian fender-fendernya juga masih peragukan, tapi dari rumor yang ada dari terawangan, sepertinya ya juga nggak banyak berbeda. Bisa aja sih menggunakan Virus 60, tapi dari rumor yang ibu dapatkan dari terawangan ternyata diduga masih sama, fender-fendernya sama, dan bisa saja untuk pelek-peleknya juga sama. Nah, seperti ini jadinya. Nanti ibu jabarin kesampean ya, ibu jabarin kesampean seperti apa sih jika kita lihat secara utuh. Ini kan dari coretan doang nih. Ibu ingin memberikan gambaran sampean secara utuh menggunakan gambar asli dari Vario 125 yang bisa Ibu share di sini. Yes, ini jadinya seperti ini. Jadi secara inti adalah perbedaan di bagian sini. Oke. Bagian dadanya sini berbeda. Bagian depan sini juga shape-nya sangat mirip banget. Lampu-lampu reflektornya sama dengan sekarang. Kemudian lampunya, headlampnya maksudnya juga sama. Lalu bagian speedometernya diduga juga tidak banyak berubah, artinya masih mirip-mirip lah dengan sekarang. Dan untuk samping, kemudian belakang dan sebagainya, sama intip di gambar ini. Yang jelas, Cak, berdasarkan sketsa tadi, sampai bisa lihat dari sini biar jelas. Yang pertama adalah dari gambaran terawangan, ini belum tentu benar, tapi sampean tampung saja. Yang pertama adalah bagian cover stang sini. Ini adalah berbeda, ini berubah total, seperti yang sudah Ibu share pada sketsa yang tadi, di mana dia bentuk visornya nggak seperti ini lagi, akan tetapi ada semacam tarikan, shape-nya berbeda, di mana seolah-olah ada rem R di bagian depan sini. Jadi sebenarnya bukan bolong ya, maksudnya shape-nya. Jadi modelnya kayak M1 begitu ya, atau kayak RCV, MotoGP. Pokoknya di bagian sini begitu shape-nya, yang sudah Ibu share ke sampean tadi. Jadi modelnya seperti ini. Nah, kemudian bagian sini, Cak, bagian bawah sini berubah. Ini berubah ya, bagian dasi, bagian bawah dagu ini berubah. Menggunakan shape yang sudah Ibu share tadi. Shape-nya mirip dengan bagian moncong cover stangnya, di mana shape-nya tuh kayak ya begitulah ya, jadi tarikannya seperti ini. Nah, kemudian bagian sini kalau kita lihat sekilas secara terawangan benar-benar identik sekali, Cak. Jadi sangat mirip. Bagian sini seolah-olah sampai menemukan sebuah sosok desain yang tidak banyak berubah. Ini artinya apa? Dari bagian reflektornya, baik bagian DRL-nya termasuk juga bagian headlamp-nya, AHM diduga mempertahankan desain ini. Jadi kalau benar ini keputusan yang tepat, karena ini berarti memang diferensiasi yang ditekankan oleh Astra Honda Motor pada versi 160 dan 125. Ini bagian mukanya, Cak ya. Nah, ini adalah gambar IWB pula ya. Yang ini adalah current Vario 125, di mana sekali lagi ya, kalau kita perhatikan bagian sini seolah-olah memang identik kalau kita lihat sekilas. Artinya secara shape untuk K2 VG sangat identik ya, dari reflektornya, kemudian juga
Dari sisi headlampnya pun juga di sini posisinya. Jadi udahlah, kita nggak usah terangin panjang lebar untuk bagian lampunya karena memang sangat identik. Akan tetapi di bagian area sini terjadi perbedaan, Cak. Jadi kalau tidak salah menerawang, area sini pun direvisi oleh Honda. Nah, untuk bagian fendernya ada dua prediksi di mana bisa saja untuk fendernya akan tetap dipertahankan model ini, di mana sama dengan generasi yang sekarang agak cungkring begitu, tapi bisa jadi menggunakan atau mengadopsi model dari Vario 160. Tentang ini masih 50-50, dan untuk pelek-peleknya pun demikian. Pelek-peleknya diduga bisa saja menggunakan yang current ataupun menggunakan yang 150. Tapi yang jelas sedikit berbeda lah dibandingkan dengan yang Vario 160. Lalu untuk ban-bannya juga bisa saja berpotensi naik satu ukuran rata-rata ya. Jadi bisa saja yang depan 90, kemudian yang belakang 100. Bisa jadi demikian, bisa saja. Tapi sekali lagi semuanya hanyalah prediksi yang belum tentu akurat. Nah, di area sini IWB berani konfirmasikan secara terawangan bahwa bagian belakang deck ini berubah. Ini ada sebuah casing yang berbeda, shape-nya berbeda dibandingkan dengan generasi yang sekarang. Pada next untuk Vario 25 ini ada revisi di bagian sini, dan juga sentuhan bagian sini juga berubah. Ini berubah, Cak, bagian sini ya, ini berubah. Jadi kalau nggak salah menerawang demikian. Kemudian untuk speedometer, shape-nya mungkin sekilas ada sedikit perbedaan, tapi sebenarnya sama. Reflektornya bukan reflektor, si LCD-nya sama. Kemudian juga udahlah seperti mirip dengan Vario 60 dan Vario 25. Memang mirip-mirip, nggak banyak perombakan di sekitar sini. Kemudian next kita lihat bagian samping. Nah, ini kalau kita lihat dari samping, Cak, bagian moncongnya ini sekilas sama. Sekali lagi sekilas sama. Jadi dari lampu-lampunya yang ngumpet, kemudian juga di RL-nya sama. Akan tetapi kita akan menemukan adanya perbedaan di bagian sini. Casing ini berbeda, Kang Mas ya. Kemudian juga di bagian detailnya juga berbeda di bagian sini. Ini semuanya berbeda, detailnya berbeda. Sekali lagi detailnya berbeda, itu dari terawangan. Bagian belakang deck atau dekat dengkul juga berbeda. Kemudian bagian sini berbeda, Kang Mas ya. Yang jelas ini adalah new engine yang dipakai nanti, mesin baru dengan label ESP Plus, dan kemudian bagian reflektor belakangnya juga diduga sama dengan bagian depan. Artinya apa? Ya, yang belakang masih sama aja nih, Cak. Reflektornya menggunakan basis komponen yang sama dengan yang sekarang. Jadi sekilas memang kita bisa melihat secara strategi sangat mirip dengan ADV 160 kepada 150 ya, maksudnya 150 ke 160 memang detailnya berbeda, akan tetapi beberapa komponen akan tetap dipertahankan. Kemudian untuk bagian knalpot, nah ini knalpot ini memang ada dua opini yang berbeda. Pada 125 nanti akan menggunakan dari bentuk untuk shape knalpotnya adalah dari Vario 160. Akan tetapi ada suara yang sangat kencang bahwa secara komponen nanti akan sama. Knalpotnya pun sama dibandingkan dengan yang sekarang. Artinya apa? Ini knalpot yang digunakan pada Vario K2 VG. Jadi kesimpulannya adalah dari depan saja dulu ya. Ini adalah cover stang beda, dasi bawah cover stang beda, tebing depan juga bukan tebang, ini bukan tebang ya, tebeng maksudnya, depan mirip. DRL dan lampu identik, kemudian tebing samping beda, velg berpotensi sama, dek belakang kaki juga berbeda. Itu ada beberapa poin yang bisa share ke sampean semuanya. Inilah sketsa abal-abal bahasanya, Cak. Sketsa iseng-iseng, gambaran bersampean sebagaimana Vario 125 nanti prediksi IWB di masa depan, atau mungkin besok ya, atau mungkin seminggu lagi, kita lihat saja, Cak. Ini adalah terawangan IWB yang belum tentu benar, tapi sampean tampung, Cak. Ibu sampai gini, gila nih, bener nggak sih ini? Ibu jujur agak ketakutan juga nih. Karena terawangan itu kan samar, Kang Mas. Terawangan itu nggak terlalu jelas. Jadi ibaratnya tuh kita tuh bener-bener kayak orang buta lah sebenarnya, tapi samar-samar. Makanya IWB hanya mampu memberikan sebatas informasi terawangan yang di permukaan saja. Jadi mohon maaf jika mungkin nanti ada melesetnya. Tapi yang jelas ini motor memang sudah di depan mata. Jadi sampean panting saja Iwan Benaran di YouTube ini ataupun di blog iwanbenaran.com. Jadi di blog di warung nih, sampean yang mungkin nggak tahu Iwan Benaran, sampean ketik nih iwanbenaran.com. Di sana lebih lengkap ya, karena IWB update setiap hari. Jadi itu aja informasi Iwan Benaran. Mohon maaf jika tidak akurat. Semoga mencerahkan sampean semuanya. Kita buktikan nanti semoga ini semuanya akurat. K2 VG secara umum dimensinya tidak akan banyak berubah dibandingkan dengan current gen, masih tetap slim, compact, menyenangkan dipakai, kemudian juga desainnya nggak banyak lompat, mungkin mirip dengan yang dilakukan Honda pada ADV 150 ke 160, jadi looks-nya sekilas sama tapi detailnya berbeda, dan yang jelas engine-nya sudah ESP Plus, lebih powerful, dan kita lihat seperti apa nanti. Matur nuwun, sampai sudah menonton video Benaran. Dan seperti biasa kalau teman suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lagi sama sholat lima waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.